Pemirsa, dalam uraian sebelumnya dijelaskan bahwa mu'alaf sangat berperan besar dalam menyebarkan Islam yang hingga kini tersebar di seluruh dunia. Sejak keluar dari Mekah, Madinah hingga menjadi agama terbesar di dunia, Islam tidak bisa melepaskan dari peran besar para mu'alaf. Nah, pada uraian berikut, Buka Mata Buka Hati akan mengupas beberapa orang mu'alaf yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam setelah zaman Rasulullah SAW dan para sahabat usai. Mu'alaf pertama yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan Islam adalah keluarga Barmakit antara 600 Masehi hingga 900 Masehi. Keluarga Barmakit merupakan keluarga Budga yang berpengaruh di daerah Balik atau yang sekarang berada di daerah Afghanistan. Pada saat dinasti Umayyah menaklukkan daerah tersebut pertengahan tahun 600-an Masehi, keluarga ini pun memeluk Islam. Setelah revolusi Abbasiyah tahun 750 Masehi, keluarga Barmakit mulai menunjukkan bakat mereka sebagai administrator yang handal. Mereka mewarisi pengalaman nenek moyang mereka yang pernah mengurusi birokrasi kerajaan Persia selama berabad-abad. Pengalaman mengurusi birokrasi yang besar inilah yang tidak dimiliki oleh keluarga Abbasiyah. Sebagai menteri atau pelaksana pemerintah, keluarga Barmakit memiliki pengaruh penting dalam stabilitas kerajaan di akhir abad ke-8. Yahya bin Khalid al-Barmaki adalah salah satu contohnya. Yahya ditunjuk sebagai mentor Harun al-Rashid yang masih belia kala itu. Hasilnya, Harun al-Rashid terkenal sebagai khalifah terbaik di zaman Abbasiyah dan berhasil membawa kerajaan tersebut mencapai masa keemasannya. Di bawah arahan dan bimbingan Yahya, Harun al-Rashid membangun hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga, menumbuhkan ekonomi, jaminan terhadap para ulama, dan sistem infrastruktur yang menyaingi kemegahan Romawi kuno di zamannya. Keluarga Barmakitlah yang mempengaruhi manajemen perpolitikan dunia Islam yang berlangsung hingga beberapa abad. Mu'alaf berikutnya adalah Zaganos Pasa yang terkenal pada 1446 hingga 1466 Masehi menjadi mu'alaf yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam berikutnya. Zaganos Pasa adalah seorang yang berasal dari Yunani, namun ada juga yang mengatakan seorang Albania. Ia direkrut menjadi Yeniçeri, korps elit Kekaisaran Utsmani. Seperti Yeniçeri lainnya, ia dibekali ilmu agama Islam, administrasi pemerintah, dan pelatihan militer. Ia ditunjuk menjadi mentor dan penasehat calon raja ke-7 dinasti Utsmani, Sultan Muhammad II atau yang lebih dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih yang masih sangat belia. Saat Mehmed menjabat sebagai Raja Utsmani, Zaragos pun diangkat menjadi seorang menteri. Zaragos selalu dilibatkan dalam semua urusan negara, terutama rencana penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Saat penyerangan Konstantinopel, Zaragos ditugaskan mengepung benteng Konstantinopel dari bagian utara, dan pasukannya merupakan rombongan pertama yang berhasil menyentuh dinding Konstantinopel yang dikenal begitu kokoh. Mu'alaf berikutnya adalah Ibrahim Muteferrika yang hidup sekitar 1674 hingga 1745 Masehi. Ibrahim merupakan ilmuwan dan diplomat keturunan Hungaria di masa kejayaan Utsmani. Saat masalah ilmu pengetahuan dianggap sebagai kelemahan di kerajaan Utsmani karena tidak berkembang dan sangat minim inovasi, Ibrahim datang dengan kecerdasannya dan mematahkan isu tersebut. Ibrahim yang ditugaskan menjembatani hubungan Utsmani dan Eropa, khususnya Prancis dan Swedia, melihat peluang dari kebangkitan Eropa di mana penggunaan mesin cetak menjadi budaya baru. Dan menurut Ibrahim, orang-orang Eropa belum optimal menggunakan alat tersebut. Ia pulang ke Istanbul dengan misi mengembangkan inovasi percetakan dengan alat tersebut. Ibrahim mulai mencetak dan menerbitkan atlas dunia yang berisikan peta-peta berbagai negara, kamus-kamus, dan buku-buku agama. Di antara hasil percetakannya yang paling terkenal adalah sebuah atlas yang dibuat oleh seorang ahli geografi terkenal, Khatib Celebi, yang menggambarkan peta dunia di zaman tersebut dengan tingkat detail dan presisi yang luar biasa. Selain mengembangkan percetakan buku-buku, Ibrahim Muteferrika juga menulis beberapa buku tentang sejarah, teologi, sosiologi, dan astronomi. Mu'alaf berikutnya adalah Malcolm X yang hidup pada tahun 1925 hingga tahun 1965. Pengalaman religiusnya diperoleh pada saat mendekam di penjara selama 8 tahun. Pengaruh Islam yang diterimanya berasal dari kelompok Islam garis keras. Setelah mendapatkan pemahaman dasar tentang Islam, ketika keluar dari jeruji besi, Malcolm X bertemu dengan penggerak Nation of Islam Elijah Muhammad. Malcolm X dianggap menjadi menteri dalam NOI. Pada tahun 1950-an, Malcolm menduduki jabatan tertinggi dalam NOI karena kecerdasan retorikanya yang baik. Di era kebebasan Amerika kala itu, Malcolm menjadi seorang pejuang hak asasi yang terkemuka. Ia mengadvokasi hak-hak warga Amerika keturunan Afrika agar menjadi setara dengan orang-orang kulit putih. Namun perjuangannya cenderung keras dan radikal.
tahun 1950-an, Malcolm melihat kekeliruan gerakan Noi. Ia pun meninggalkan gerakan ini dan mulai mengkaji Islam, mencari nilai-nilai kemurnian dari ajaran Islam yang penuh kedamaian. Ketika berhaji di tahun 1964, ia menemukan hakikat ajaran Islam. Ia pulang ke Amerika lalu mengajarkan dan menyebarkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran tersebut ke warga Afrika Amerika di lingkungannya. Walaupun masa keislamannya tidak begitu lama, Malcolm X dianggap memiliki pengaruh besar bagi perjuangan umat Islam di Amerika dan persamaan hak warga kulit hitam yang termarginalkan. Nah, pemirsa, itulah mu'alaf yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam setelah zaman para sahabat. Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa, di mana tadi kita sudah membahas tentang pengertian mu'alaf dalam Islam, mu'alaf dan hak-haknya dalam Islam, serta mu'alaf-mu'alaf yang berpengaruh dalam penyebaran Islam. Semoga saja apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.